Nina panunggung pamato di alam pincang. Dengan 7 bukit, 7 luhoh, 7 guguk, 7 pamato. Malantak mude nenek langkalau. Malantak ile nenek jalan ketinggi. Di tengah-tengah nenek hulu bala tiga. Dengan sumber kanyu, pemangku gunung ayu dan kerintak jepana. Nina panunggung pamato di alam kincang. Dengan 7 bukit, 7 luhoh, 7 Kami naga harimau ini itu sudah 40 tahun. Tidak kedengaran orang. Harimau yang mati atau mati sendiri, mati ditembak, mati apa saja, biarin batu di tempat ini. Aku berkata, memang satwa liar. Mereka liar dia, memang mereka seperti kayaknya warga manusia yang mati. Suara harimau saya tangkap secara alam. Suara bangkai harimau itu. Apa katanya? Aum, aum, aum. Jangan hancurkan singgasana kami. Kami akan musnah. Aum, aum. Kemudian awal kebinasaanmu. Itu yang saya tangkap. Orang Lampung ini, orang dari kecamatan, dia kan orang-orang sombong. Kalau kerja di sini, hati-hati ya. Yang satu itu masih ada yang 2 itu. Oi, Pak Latif, saya punya ilmunya dari bekahnya ini. Kalau temu saya nggak mau, dia bicara juga nggak bisa. Pagi-pagi bekas kita ngobrol tuh ada jejak yang langsung pulang, dia nggak kerja. Orang itu. Pagi itu di situ bukan duduk di batu itu ada jejaknya jelas bener. Langsung pagi pulang. Kamu itu pulang, kenapa? Lihat jejak. Makanya kata saya jangan sombong kamu. Itu kering ya, kering. Dia ada kalau mau lihat jejak ini, di gini jalan cepat ini makanya jelas jejak itu dia lewat tuh biar ketahuan sama orang. Anehnya itu. Ada di tempat injek, tempat becek itu dia. Bawa ini saya gitu. Itu. Ini lalu lintasnya dia. Nah, sana sini lalu lintasnya dia. Pagi sore penduduk sini lewat. Kita lewat ya masang kamera itu masyarakat jam 4, setengah 5 udah kena gambar, udah lewat ya. Macan itu udah lewat. Oh, kalau harimau sering dari 97 itu 96 udah ada harimau di sini. Karena masyarakat sini ramah sama lingkungan itu. Nah, dia tidak mau mengganggu masyarakat, masyarakat tidak mengganggu harimau. Masing-masing dia berusaha. Orang mencari nafkah untuk keluarganya, macan untuk cari makannya. Itu. Sebuah upaya penyelamatan untuk populasi harimau Sumatera yang saat ini memang katakanlah secara internasional dia masuk dalam kategori critical endanger atau sudah kritis gitu ya. Saat ini paling tidak terdeteksi hanya sekitaran ada pada angka 600 individu dan ini bukan angka yang banyak untuk harimau Sumatera. Kritis ini sebenarnya yang harus kita upayakan untuk bisa bertahan dan meningkat gitu. Ketika mereka terlibat dalam konflik, kemudian melakukan pemangsaan terhadap ternak dan membuat sebuah image ketakutan terhadap masyarakat. Ini yang harus dikelola ini. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah penghakiman ataupun masyarakat sendiri yang akan turun tangan untuk menghilangkan sisi harimau di sini. Dan ini yang disayangkan gitu. Mereka harus memiliki ruang di sini. Kita mencoba untuk memberi sebuah stimulan atau rangsangan dalam bentuk misal
kandang anti serangan harimau gitu. Karena memang ini sebuah pintu masuk untuk bisa bergabung bersama masyarakat di situ, mengelola konflik, hadir di tengah masyarakat gitu. Dari keberadaan kandang ini masyarakat salah satunya poin utamanya adalah tingkat konflik akan menurun. Ya, waktu itu tahun 2012 terjadi kena mangsa harimau. Waktu itu malam hari terjadinya. Kambingnya itu dibawa, cuman kan kita mau nyari jejaknya, kita takut kan gitu. Ya manfaatnya Pak ya kita tidurnya jadi agak lebih tenang kan gitu. Karena ada bantuan dari teman WCS Kawat Duri ini gitu. Kalau tadinya itu kan setelah habis dimangsa itu hampir tiap malam meronda. Yang bikin api unggun, terkadang sama teman saling kode suara, kentongan itu. Nah, cuman setelah ada Kawat Duri ini ya alhamdulillah lah. Harimau udah jauh dari daerah sini gitu. Harimau tetap muncul, tetapi tidak terjadi pemangsaan terhadap ternak-ternak mereka gitu, yang ada di masyarakat. Dan setelah itu sebenarnya ada harapan bahwa ada replikasi dari hal ini. Masyarakat bisa mengalokasikan dukungan ini secara mandiri, baik itu dalam bentuk kelompok, kemudian penganggaran desa, gitu, ataupun pribadi, itu lebih baik. Gitu. Saya membangun kandang sendiri dengan menghabiskan dana sekitar 2 jutaan gitulah. Kalau dulu kan was-was, kita kan takut ada mangsa. Kalau sekarang kan udah dipasang duri ini, agak pikirin aman, main juga tenang. Kita selalu bersama-sama melakukan penjagaan, penghalauan, pemasangan alat deteksi dini dengan tujuan meminimalisir terjadinya dampak negatif atas konflik satwa liar itu. Karena kami menyadari desa-desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, salah satu dampak yang mereka rasakan kan adanya interaksi konflik satwa liar. Makanya kami juga secara intensif dengan mitra untuk melakukan pendampingan agar teman-teman masyarakat Margomulyo lebih siap dan mandiri untuk melakukan penghalauan secara swadaya. Saya menghubungi BKSDA Bengkulu waktu itu bahwa ada harimau yang kena jerat, perlu bantuan ininya, dan tim BKSDA Bengkulu menurunkan tim termasuk dokter hewannya ke situ. Itu 2 hari kami teman-teman tuh menungguin ini sampai tim yang bawa senjata bius datang. Nggak ada kandang angkut waktu itu gitu kan. Jadi sambil menunggu itu kita membuat ini kandang sementara dari kayu-kayu ini. Upaya-upaya yang kami lakukan di program pelestarian harimau Sumatera, yang pertama kita lakukan kegiatan patroli rutin, yaitu untuk pengamanan habitatnya dan juga untuk melihat indikasi keberadaan daripada harimau Sumatera itu sendiri. Setelah itu kita lakukan juga kegiatan investigasi terhadap perburuan dan perdagangan, di mana perburuan akan masuk atau bagaimana, nanti kita untuk mengcover, untuk mencegah adanya harimau yang kena buru gitu. Lokasi jerat kemungkinan besar prediksi jalur pematang ini hingga sampai di sini. Kemungkinan pemburu tidak balik arah karena menghindari jalan masuk dan jalan keluar dari pantauan orang. Kalau harimau udah kena, seputaran jerat, semua kayu-kayu yang sebesar lengan kadang patah kalau harimau. Karena lilitan seling, dia meronta, mau melepaskan diri kan. Di situ nampak tandanya.
bekas kena tidak kena, bisa dilihat tandanya kira-kira 1 minggu, 1 bulan. Jadi saya penasaran, ini harimau atau binatang apa? Saling ngintip, harimau itu juga ngintip, saya juga ngintip. Harimau ini buah anak, sama-sama kaget. Anaknya melompat ke sini, kita terlompat ke belakang. Induk pasti putar-putar cari anak, karena anak bersuara terus. Kami di tengah, terpaksa memadamkan api. Makanya pas kalau kita pas ada konflik itu langsung datang dari Facebook. Ya sekarang kita jemput bola kan, karena kalau konflik ini lambat kita pasti masuk ember, rendam supir terus pada akhirnya kan. Dari 2013 sampai 2015 itu ada tingkat ancaman terbilang sangat cukup tinggi gitu, dan itu berdampak langsung kepada populasi yang pada tahun 2015 itu cukup penurunannya cukup tinggi. Lalu kemudian dengan upaya-upaya penegakan hukum, kemudian patroli rutin, dan kebetulan juga salah satu gembong kejahatan perburuan harimau khususnya itu tertangkap pada 2015 kalau saya tidak salah. Dan 2 tahun terakhir ini berangsur-angsur populasi khususnya di wilayah yang kita monitoring itu mulai kembali meningkat gitu. Ini hasilnya juga terlihat dari monitoring kita tahun kemarin. Sekarang yang lagi aktif itu 46 stasiun kamera sih kita sebutnya. Kalau unitnya bisa saja satu lokasi seperti ini kita pasang double supaya mudah untuk mengidentifikasi harimau sendiri, karena kita mendapatkan sisi kiri dan sisi kanannya. Karena setiap harimau itu pola belangnya pasti berbeda. 1 minggu yang lalu kita bongkar, itu kita dapat terekam di 6 stasiun kamera. Yang kita bongkar 22. 6 stasiun kamera mendapatkan foto harimau, dan jumlah individunya juga berbeda-beda. Masyarakat seharusnya menjadi aktor utama dalam konservasi, karena secara historis mereka memiliki pengalaman terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya alam melalui kearifan-kearifan lokal mereka. Saat ini pun juga pemerintah membuka ruang akses yang lebih lebar kepada masyarakat, sehingga seharusnya sebuah hal yang bisa saling bersinergi. Jadi keberadaan masyarakat mungkin tidak bisa kita anggap sebagai pengganggu, tetapi masyarakat merupakan bagian dalam pengelolaan kawasan ya, dalam konservasi misalnya ya. Masyarakat kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga nilai kesadaran itu mulai timbul secara bertahap. Kemudian setelah kesadaran itu muncul, mereka baru akan melakukan action apa yang sudah kita sosialisasikan kepada mereka tentang nilai-nilai konservasi dan juga nilai-nilai kehutanan secara keseluruhan. Dalam kaitan untuk memastikan agar harapan hidup harimau Sumatera meningkat, yang harus kita lakukan memastikan bahwa rumah atau habitat dari harimau Sumatera itu sendiri aman dari alih fungsi yang tidak terencana akibat perambahan liar, yang terencana dalam bahasa gurauan kami deforestasi terstruktur melalui perubahan regulasi ataupun pemberian izin sehingga terjadi alih fungsi kawasan yang mengurangi ruang jelajah atau menghilangkan habitat dari harimau Sumatera itu sendiri, sehingga tentu akan berpengaruh kepada kemampuan satwa itu untuk bertahan hidup. Pada akhirnya pasti akan berdampak pada tingginya potensi konflik antara manusia dan satwa. Ya, kita tahu bahwa pengelolaan hutan itu pengelolaan yang membutuhkan multi stakeholder. KPH tidak bisa bekerja sendiri tanpa pihak-pihak yang lain. Dalam hal ini KPHP Kerinci membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, BKSDA, dan juga NGO-NGO seperti salah satunya Fauna Flora Internasional. Dalam hal ini
terkait perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya untuk mitigasi konflik ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, dan juga kita membentuk salah satu WA group ya untuk berkoordinasi dan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan. Itu salah satu bentuk koordinasi. Selain itu juga ada koordinasi langsung ya, koordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait konflik satwa khususnya harimau dengan manusia ini. Upaya dalam perlindungan harimau Sumatera sendiri ini memang harus dilakukan secara bersama dari sisi pemerintah, pemegang kebijakan, kemudian NGO, para aktivis, dan kemudian masyarakatnya sendiri. Proteksi dilakukan secara baik oleh pemerintah dan juga para NGO pendukung, tetapi edukasi di masyarakat juga harus dijalankan. Gitu. Ini yang menjadi poin penting. Edukasi yang penting bahwa harimau Sumatera adalah menjadi bagian yang harus diberi ruang, makhluk yang harus diberi ruang oleh masyarakat. Kalau tidak diberi ruang, maka di mana lagi harimau bisa bertempat?